Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Aduh saya kangen banget. Alhamdulillah kita bisa ketemu di video ini aja dulu ya. Karena kalau langsung ketemu di Zoom, kayaknya ibu-ibu belum ada yang belum bisa, ada yang tidak support, ada yang mungkin takut. Baiknya apa-apa. Baik, kita mulai saja dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Segala puji milik Allah, kepadanya kita memuji, kita berlindung kepada Allah dari segenap kelemahan dalam diri kita. Kita beristighfar kepada Allah dari segenap ketidaksempurnaan amal-amal kita. Mudah-mudahan Allah maafkan, Allah ampuni kekurangannya, dan Allah tetap memberikan pahala dengan pahala yang sempurna. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu. Aduh saya kangen banget dan ketemu wajah ibu-ibu semuanya gitu. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan yang sehat, ya, dilindungi, dirahmati, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusan-urusannya, dimampukan untuk bersedekah, dimampukan untuk membantu orang lain gitu. Amin, Allahumma amin. Baik, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan hari ini mungkin tak banyak ya yang ingin saya share, tapi ada beberapa hal yang mungkin agak penting gitu. Jadi ini adalah kita sudah berada di bulan Ramadan, ini sudah hari ke-10. Mudah-mudahan ibu-ibu semakin lancar ya, dan ingat, mudah-mudahan hari ini puasanya lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Baik, kita sama-sama tahu bahwa ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang Al-Quran itu ada di Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, mulai dari 183 sampai 185. Tapi khusus hari ini saya ingin sedikit menekankan, sedikit menggarisbawahi di 185. Baik, sebelumnya saya bacakan dulu. Langsung saja boleh dibuka Al-Qur'annya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 185 ya. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan. Jadi di awal surat ini sudah disebutkan tentang Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ya. Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya diturunkan unzila lahil Qur'an ya. Unzila fihil Qur'an. Hudalina, sebagai huda, pembeda, linnas di antara manusia, untuk menjadi pembeda, penjelas bagi manusia, petunjuk, huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan bayyinatin menjelaskan penjelasan mengenai huda itu sendiri ya. Dan apalagi katanya fama syahida minkumus syahra, minal furqan ya, wal furqan. Ulang lagi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi yang pertama dari ayat ini kita bisa ketahui bahwa Allah hendak menekankan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu adalah saatnya Allah menurunkan Al-Qur'an. Ramadan itu maksud saya, Ramadan itu adalah saatnya Allah menurunkan Al-Qur'an. Al-Quran yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu sebagai apa? Hudalinnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Artinya apa? Seluruh alam ini yang berisi manusia atau makhluk terbaiknya itu manusia, ternyata diberikan petunjuknya, diberikan pedoman hidupnya itu di bulan Ramadan. Berarti ada hal yang sangat istimewa di bulan ini. Sampai di awalnya saya sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, ya kan, seperti itu.
unzila fihil Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Itu dulu ya. Wa bayyinatim minal huda, dan juga di dalamnya itu ada penjelasan-penjelasan Al-Qur'an terkait dengan petunjuknya itu sendiri. Jadi tidak hanya memberikan guidance gitu ya, tidak hanya memberikan garis-garis besarnya kita harus bagaimana, niat kita harus apa, tujuan hidup kita apa, atau visi kita yang paling jauh mau harus bagaimana, tujuan hidup kita apa, tetapi juga di situ diberikan apa, penjelasan-penjelasan bagaimana cara meraihnya, bagaimana contohnya ya, bagaimana Allah mengisahkan, menceritakan kepada kita tentang bagaimanakah umat-umat sebelumnya mereka melaksanakan petunjuk itu gitu. Berjalan sesuai dengan petunjuk yang dimaksud gitu ya. Fama syahida minkum syahra falyasum, dan apabila dan barang siapa, nah ini khusus tentang Ramadan ini, barang siapa di antara kamu di bulan itu ya, sampai di bulan Ramadan itu, maka hendaklah mereka berpuasa. Jadi ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama, turunnya Al-Quran itu Allah siapkan supaya kita itu berada dalam keadaan berpuasa. Berarti kedudukan puasa itu mendorong atau menyiapkan turunnya sesuatu petunjuk yang sangat penting. Jadi dasarnya supaya gitu manusia ini berada dalam keadaan paripurnanya, manusia tidak memikirkan tentang dunianya, tidak memikirkan tentang perutnya, tentang mulutnya gitu kan, tentang hawa nafsunya gitu, tapi dia hanya memikirkan apa, memikirkan hakikat dirinya gitu. Kalau lagi puasa kan memikir apa lagi gitu ya Bu. Famang syahida minkum syahra, apabila mereka menyaksikan atau mendatangi, menemui minkum syahra falyasum, maka berpuasalah. Makanya kenapa kemudian Ramadan itu ya, walaupun ada dua pendapat ya, Ramadan itu ditentukan dari hilal ya, dari datang hilal, apakah hilal sudah kelihatan atau tidak. Jadi perdebatan atau perbedaan itu lebih kepada posisi hilalnya sudah sampai 4 derajat bisa terlihat, atau sudah ada hilal tapi belum bisa terlihat mata telanjang, itu aja perbedaannya. Tapi kita tidak usah di situnya lah ya. Kita lanjut dulu ya. Wa man kana maridon au ala safarin fa iddatam min ayyamin ukhor. Nah, ini tentang keringanan-keringanan apabila kita berpuasa. Nah, sebelum kita lanjut ke situ, nah, mari kita garis bawahi bahwa Ramadan ini, bulan yang sangat mulia ini, adalah bulan yang sangat penting. Berarti inilah saatnya kita flashback kepada apa? Hakikatnya diri kita mau kemana gitu. Dan saya yakin kita tuh sudah tahu itu gitu. Dan saat terbaik untuk kita flashback, mengingat kembali apa hakikatnya diri kita diciptakan, mau kemana muaranya kita ini, yang terbaik adalah pada saat kita sedang berpuasa gitu. Dan kenapa kemudian Allah pun di dalamnya berikan banyak keutamaan. Kalau beribadah ini begini, akan begini, dan Allah tidak menyia-nyiakan usaha hambanya. Yang berpuasa pasti akan dapat apa? Keringanan. Yang berpuasa niatnya karena ingin agak gitu ya, membantu kesehatan, memang benar Allah berikan kesehatan. Itu sebagian daripada hikmah dan kelebihan dan keutamaan. Tapi yang harus sangat penting kita perhatikan adalah bahwa apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Berarti Allah hendak mengingatkan kita untuk balik ke sini. Sudahkah kita baca? Kenapa harus baca? Karena kita harus tahu petunjuknya mau kemana. Baca aja belum, gimana mau ngerti hanya dari kata orang lain. Lalu Allah akan bertanya, apakah kamu tidak dikaruniai akal hanya untuk mengerti bacaan yang kamu ingin baca, petunjuk yang harusnya kamu tahu. Kita beli sesuatu aja kalau nggak dibaca petunjuknya bisa rusak, apalagi diri kita, manusia yang tidak hanya sekedar jasadnya, tapi juga perasaannya, tapi juga hatinya. Jadi kalau salah pakai petunjuk, baca petunjuknya salah, mungkin badannya bisa rusak, banyak yang sakit dan sebagainya. Makan yang salah,
Bagaimana lagi, apalagi kalau yang kita masukkan ke dalam jiwa kita adalah sesuatu hal yang jauh daripada apa yang dimaksudkan gitu. Benar bahan bakunya, benar ilmunya, dipakai yang lain gitu. Tata caranya salah, cara kita memahaminya salah, ya otomatis kita tidak akan sampai kepada karakteristik sebagaimana yang Allah sudah tunjukkan bahwa kamu diciptakan untuk beribadah kepada Allah gitu. Akhirnya apa? Kita sholat banyak, berbuat baik rasanya banyak, tapi itu tidak bernilai ibadah di sisi Allah. Allah alam bisawab, hanya Allah yang tahu. Dan dari kita apa niat yang kita inginkan gitu. Oleh karenanya mari kita flashback kepada niat kita masing-masing gitu. Orang berpuasa tuh banyak niatnya. Satu, ada yang ingin sehat. Yang kedua, ada yang ingin apa? Ada yang ingin memelihara kesehatan badannya. Ada lagi, ada yang berpuasa ingin atau punya sesuatu hajat gitu. Ada lagi yang berpuasa itu ingin apa? Ada keinginan yang lain, niat-niat yang lain yang banyak yang bisa kita pilih gitu. Cuman masalahnya apakah Allah itu menyuruh kita berpuasa tuh untuk itu? Enggak. Apa kata Allah? Coba lihat 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, satu yang dipanggil orang-orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa. Bertakwa itu apa? Nah, kan sudah sering kita bahas ya kemarin pekan lalu dan pekan lalu gitu. Tapi sebenarnya tidak akan pernah berhenti habis bahasan kita tentang takwa. Karena apa? Karena dia proses bagaimana kita menyempurnakan menjadi diri kita yang sebenarnya gitu loh. Jadi ketakwaan yang dimaksud itu apa sih indikatornya? Indikatornya itu ada. Tidak bisa kita gambarkan satu-satu. Misalnya di titik A ibadahnya sudah begini, bisa itu sebagai indikator tambahan kenaikan. Tetapi hakikatnya sudah jadi seperti apakah diri kita? Karakter kita tuh seperti apa? Performa kita tuh, kepribadian kita seperti apa? Disitulah orang bertakwa itu karakternya seperti apa. Ya kalau kita masih banyak ngeluh, kita masih banyak hasad, kita masih banyak takut, khawatir yang tidak jelas, ya harus kita pertanyakan, apakah kita sudah menjadi manusia yang paripurna sebagaimana yang dimaksudkan Allah ciptakan fitrahnya manusia, yaitu bertakwa kepada Allah. Takwa bukan hanya sekedar beribadah kepada Allah, tapi ibadahnya karena hatinya, dan hatinya karena apanya? Hatinya mendorong dia melakukan kebaikan, dan pikirannya sesuai membenarkan. Pikirannya diisi dengan apa? Hal-hal yang membenarkan hatinya. Sebagaimana kita niat berbuat buruk, niat hasad, pikiran kita pun akan membenarkan. Akhirnya ya, perbuatan kita walaupun baik, tapi karena hasad rusak. Karena tidak ada kematchingan, kalau kita bilang nggak matching antara pikiran, hati, dan apa yang dilakukan gitu. Banyak orang berbuat baik tapi hatinya bingung kemana-mana, pikirannya melayang kemana-mana. Mulailah kita fokus untuk apa? Fokus pada diri kita sendiri. Bagaimana diri kita itu mampu mengeluarkan respon terbaik di setiap detik yang kita miliki. Bagaimana pikiran kita ini setiap detik mampu kita kendalikan agar apa? Selalu connect dengan Allah gitu. Ya wajar lah kalau kecewa sama manusia, ingin juga protes, nggak apa-apa, tapi tidak boleh yang tidak boleh apa? Tidak boleh bohong. Tidak boleh jadi munafik. Pikirannya kemana, hatinya kemana. Oleh karenanya ya ibu-ibu sekalian, Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang bertakwa itu satu-satunya berpuasa.
Jadi kalau puasanya betul, niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, saya yakin ya, besok lagi kita akan berubah menjadi orang yang lebih baik lagi daripada hari ini. Apakah berubah perlu contoh? Perlu. Apakah berubah perlu modal? Perlu. Apakah berubah perlu tenaga? Perlu. Tetapi di atas semuanya itu yang lebih diperlukan adalah apa? Keinginan? Perlu. Niat yang tulus? Perlu. Tapi di atas semuanya itu yang paling penting apa, ibu-ibu sekalian? Satu aja, gak usah banyak-banyak. Jadilah orang yang benar. Niat ingin menjadi lebih baik, maka komitmenlah terhadap apa yang kita bicarakan dalam hati kita, apa yang kita maksudkan dalam dada-dada kita. Lakukanlah. Dengan apa? Dengan komitmen, pegang erat-erat. Walaupun di tengah jalan kita jatuh, walaupun di tengah jalan kita ngerasa lemah, gak apa-apa. Tapi hati kita, pikiran kita tidak boleh berubah, tidak boleh tidak sinkron, tidak boleh berpura-pura di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, ibu-ibu saya, kita semuanya diberikan hidayah, diberikan taufik. Mungkin itu sebagai awalan, ibu-ibu sekalian. Ada hal yang penting yang mungkin baik bisa ibu-ibu ambil. Ada hal yang mungkin bisa membuat kita berubah, silahkan rubah. Tapi ingat, perubahan itu tidak ada artinya tanpa apa? Tanpa komitmen. Mudah-mudahan Allah merahmati kita menjadi orang-orang yang senantiasa benar. Benar niatnya, benar kata-katanya, benar pikirannya. Antara pikiran, niat, perasaan, perkataan, dan perilaku semuanya selaras, seiring, sejalan. Bismillah, mudah-mudahan esok hari Allah mampukan kita untuk berpuasa dengan lebih baik. Allah memberi kita rezeki berupa apa? Rezeki berupa kehidupan. Kita masih ketemu matahari, masih ada waktu untuk bertobat. Demikian ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan ada hal yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu semuanya, di akhir pertemuan ini mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Dan Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan sampai akhir bulan Syawal, sampai kita berjumpa lagi di Ramadan tahun depan. Allah panjangkan umur kita, Allah panjangkan rezeki kita, Allah panjangkan jodoh kita. Masih bertemu, masih bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu sekalian, mari kita sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Ghafar, ya Razak, ya Fattah, ya Alim. Ya Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami memohon kepadamu rahmat-Mu ya Allah. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, kesalahan-kesalahan ibadah kami, kelalaian-kelalaian ibadah kami, kekurangan-kekurangannya ya Allah. Sempurnakanlah kekurangannya, maafkanlah kesalahannya ya Allah. Dan tetap ya Allah, berikanlah pahala yang sempurna. Dan kami memohon kepadamu ya Allah, sampaikanlah kami di esok hari dalam keadaan iman, di akhir Ramadan dalam keadaan beriman. Jagalah kami, keluarga kami dari maksiat. Jagalah diri-diri kami ya Allah dari berbuat nista.
Jagalah diri kami ya Allah dari berbuat hina dan aniaya. Kami titipkan diri kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang lebih baik menghargai orang lain, lebih baik memperlakukan orang lain, lebih baik memperlakukan diri kami sendiri. Berikanlah petunjuk kepada akal kami agar senantiasa kami berbaik sangka kepadamu. Berikanlah petunjuk kepada hati kami agar kami menjadi hamba-hambamu yang peka terhadap setiap kejadian, peka terhadap setiap tanda yang Kau berikan. Jagalah anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang lebih baik daripada kami imannya. Jadikanlah mereka orang-orang yang lebih baik daripada kami keilmuannya. Jadikanlah mereka orang-orang yang lebih baik dari kami ya Allah perilakunya, kemanfaatannya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya kami adalah milik-Mu. Kami serahkan, kami pasrahkan. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wali walidina warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya Allah, yang sedang sakit sembuhkanlah, yang sedang sempit lapangkanlah, yang sedang punya masalah berikanlah jalan keluar, yang sedang kesusahan mudahkanlah urusannya, yang sedang bimbang tetapkanlah hatinya ya Allah, yang sedang punya hajat ijabahlah, mudahkanlah agar terijabah, kabulkanlah ya Allah hajat-hajat saudara-saudara hamba. Sungguh kami berjumpa semata-mata karena kami berharap Kau ampuni dosa-dosa kami dan Kau jadikan kami hamba-hambamu yang bersaudara di dunia juga kelak bertetangga di akhirat di surga. Pertemukanlah kami dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpulkanlah kami dengan keluarga kami seluruhnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bibarakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf jika ada tadi kata-kata yang mungkin tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kangen banget. Kapan kita bisa kumpul-kumpul lagi, mudah-mudahan Allah segera angkat ya musibah ini dari bumi kita semua. Bumi kembali sehat, kita bisa kembali kepada kehidupan kita yang lebih baik lagi, bumi yang lebih baik lagi, dunia yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.